Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Kreatif SMA Negeri 2 Mataram. Kami adalah kelompok guru penulis. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Herliana Hasim, bisa dipanggil Bu Lina. Saya Hairudin, bisa dipanggil Pak Her. Saya Ibu Rike Budiati, bisa dipanggil Rike. Saya Ibu Maskana. Dan saya Ibu Nia. Kami berlima adalah guru SMA Negeri 2 Mataram yang sampai saat ini sudah menghasilkan beberapa karya tulis. Yang melatar belakangi kami dalam menghasilkan karya ini tidak hanya untuk menyalurkan kreativitas kami sebagai guru, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai guru dalam meningkatkan gerakan literasi nasional dan gerakan literasi sekolah. Latar belakang kami dalam menghasilkan karya beragam. Ada yang bermula dari ikut kelompok menulis, ada juga yang menghasilkan karya dari kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Adapun genre dari buku-buku yang kami tulis ini pun beragam, dari cerna, puisi. Cerna adalah cerita anak, ada puisi, kemudian ada cerpen. Cerpen dengan target sasaran pembaca remaja dan dewasa. Untuk saya pribadi, saya memutuskan untuk lebih fokus ke genre cerita anak. Karena saya merasa bahwa dunia anak itu penuh warna, jadi kita bisa masuk dari segala lini untuk menyisipkan pesan moral dan pendidikan karakter dalam karya yang bisa saya hasilkan. Tentunya dalam menghasilkan karya ini ada banyak hal yang kami harus lewati, tidak selalu mulus, tapi nanti kami akan berbagi pengalaman masing-masing dari kami untuk menceritakan bagaimana proses hingga menghasilkan karya buku ini. Selanjutnya ada teman-teman yang lain juga nanti yang akan menambahkan pengalaman masing-masing sebagai penulis. Silakan Pak Herudin. Baik, terima kasih Bu Lina. Kami lanjutkan di sini mewakili atau atas nama MGMP Bahasa Indonesia. Begini, kami atas nama pengurus atau MGMP Bahasa Indonesia mengawali karya-karya kami, mengawali supaya guru-guru yang lain mampu dan bisa menulis, sehingga kami buatlah wadah untuk menghasilkan karya-karya tersebut. Terjadilah menjadi yaitu kumpulan-kumpulan cerpen dari guru-guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah dari karya-karya tersebut guru-guru yang lain mengikuti, seperti tadi yang dijelaskan guru fisika pun sudah ada. Nah, jadi kami yang berdiri ini adalah rumpun guru bahasa. Jadi kegiatan-kegiatan menulis kami terus asah latih sehingga supaya menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Silakan, mungkin ada tambahan lagi Bu Rike. Baik, di samping itu semua hasil karya kami ini adalah sebuah bukti bahwa kami juga bukan hanya memberikan teori saja kepada peserta didik, tetapi ini adalah hasil nyata dari hasil karya kami sendiri, bahwa ini loh guru kalian bisa menghasilkan seperti inilah contoh karya-karya yang bisa kalian tiru, seperti itu. Bu Maskana. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengapa bisa melahirkan sebuah karya. Jadi pertama saya mengawali dengan mengikuti kegiatan kelas menulis online Indonesia, di mana kurang lebih waktunya 2 bulan. Di sana untuk mengikuti itu harus melalui seleksi yang sangat ketat. Dari pertama mendaftar harus sudah kita bisa membuat paling tidak 1 paragraf tulisan apapun. Kemudian setelah itu selama sebulan kami harus membuat tulisan minimal 300 kata, dan itu harus di-share di FB dalam waktu yang sudah ditentukan. Lewat dari itu kami dikeluarkan, jadi benar-benar harus disiplin. Itu namanya sarapan kata ya, jadi minimal 300 kata setiap hari, dan itu selama 1 bulan harus kita share di FB, lalu harus siap dikritik. Nah, dari kritikan-kritikan itulah banyak ilmu yang saya dapatkan, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk menambah wawasan di dalam dunia tulis menulis.
sehingga di dalam dunia pembelajaran bisa saya share ke anak didik sehingga suatu saat nanti mereka juga bisa membuat sebuah karya. Demikian. Ya, jadi sebagai penutup, harapan kami sebenarnya ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan bisa kami tularkan kepada semua peserta didik sehingga nantinya penulis-penulis hebat akan bermunculan di masa depan. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian sekilas proses kami sebagai guru untuk bisa menghasilkan sekian banyak karya ini. Semoga kami tetap terus bersemangat untuk menggerakkan literasi nasional dan literasi sekolah, karena tugas kami sebagai guru tidak hanya mendidik dan mengajar tapi juga menginspirasi peserta didik kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Siti Zahra dan rekan saya Putu Friska. Jadi di sini kami akan mendemonstrasikan pembuatan hand sanitizer. Friska, pasti kamu udah nggak asing lagi nggak sih dengan yang namanya hand sanitizer? Bener banget Zahra. Kita udah bawa hand sanitizer kemana-mana nih. Bahkan kita ke sekolah kita harus bawa hand sanitizer, ke mall dan lain sebagainya. Tapi apa sih itu sebenarnya hand sanitizer? Di sini saya akan menjelaskan cara singkat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses pembuatan hand sanitizer. Jadi hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk membunuh patogen pada tangan. Penggunaan hand sanitizer ini lebih banyak digemari oleh masyarakat karena hand sanitizer ini lebih praktis dan simple untuk dibawa kemana-mana seperti traveling dan sebagainya. Hand sanitizer ini diklaim lebih efektif daripada mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Tetapi kita juga harus tetap mencuci tangan menggunakan air dan sabun jika keadaan memungkinkan. Nah, Friska, kamu beberapa waktu lalu pasti sempat terjadi kelangkaan hand sanitizer nggak sih? Pernah tuh Zahra, waktu pandemi lagi naik-naiknya, pas mau beli hand sanitizer malah habis. Wah, itu pasti karena beberapa waktu lalu kita sempat terjadi pandemi yang lagi naik-naiknya sehingga orang-orang pasti pada berburu hand sanitizer supaya mereka lebih mematuhi protokol kesehatan nih. Nah, karena itu kami menemukan beberapa ide untuk membuat hand sanitizer sendiri akibat dari kelangkaan tersebut. Nah, sekarang kalian bisa mengikuti cara-cara yang akan kita lakukan nanti supaya kalian bisa menirukan cara untuk membuat hand sanitizer. Yuk disimak prosesnya. Jadi, cara untuk membuat hand sanitizer di rumah sendiri adalah bahan-bahan yang diperluin. Yang pertama, alkohol 96%, yang kedua, air suling, yang ketiga, gel lidah buaya, dan yang keempat, ada H2O2 atau hidrogen peroksida 3%. Alat-alat yang diperluin yang pertama ada gelas ukur, gelas beker, kemudian ada pengaduk, dan juga botol spray. Langkah-langkahnya, masukkan alkohol 96% ke dalam gelas beker. Sebelumnya alkoholnya sudah kita ukur sebanyak 833 ml. Jadi fungsi dari alkohol ini adalah sebagai kunci utama pembuatan hand sanitizer karena dia bersifat sebagai zat aktif dari komponen-komponen yang akan kita masukkan nanti. Oh ya Friska, mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa kita harus pakai alkohol yang 96%? Jadi kenapa kita harus memakai alkohol yang 96% adalah karena hand sanitizer yang bagus itu adalah hand sanitizer dengan kadar alkohol 70%. Dan di mana alkohol 96% ini jika diaduk akan turun menjadi 80%. Wah, terima kasih Friska. Kemudian langkah selanjutnya nih, apa kira-kira? Langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan cairan H2O2 sebanyak 41,2 ml. Jadi fungsi dari H2O2 ini adalah sebagai antimikroba pada hand sanitizer yang akan kita gunakan. H2O2-nya kita masukkan ke dalam larutan alkohol yang tadi.
Selanjutnya kita akan memasukkan gel lidah buaya. Gel lidah buaya ini dimasukkan sebanyak 14,5 mili. Fungsi dari gel lidah buaya ini adalah sebagai pelembut supaya nanti ketika kita memakai hand sanitizer-nya tangan kita tidak kering dan makin lembut. Selanjutnya kita masukkan air suling hingga volumenya mencapai 1000 mili. Jika volumenya dirasa masih kurang, kita bisa menambahkan lagi air sulingnya. Apa sih air suling itu? Jadi air suling itu adalah air yang hanya mengandung senyawa H2O. Kita isi sampai volumenya pas menjadi 1 liter. Setelah semua dimasukkan ke dalam gelas beker, aduk hingga larut. Saat sudah larut, bisa langsung dimasukkan ke dalam botol spray. Hand sanitizer-nya pun bisa digunakan. Nah, itu dia nih teman-teman cara pembuatan hand sanitizer yang bisa kalian coba di rumah masing-masing. Dan untuk alat-alat dan bahannya pun bisa kalian cari di toko-toko kimia terdekat. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.